Namaku Naila. Aku hanyalah gadis biasa dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Ibuku seorang guru les privat. Ayahku dulu sopir taksi sebelum sakit dan tak bisa bekerja lagi. Hidup kami tidak mewah, tapi hangat. Aku kuliah dengan beasiswa penuh di universitas swasta ternama, satu-satunya tempat yang terasa seperti jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Tapi beasiswa saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu ibuku. Aku bekerja paruh waktu sebagai pramusaji, freelance di berbagai acara pesta mewah. Malam itu, aku bertugas di sebuah pesta ulang tahun anak konglomerat di Hotel Bintang 5. Gaun hitam panjang, rambut diikat rapi dan wajah dipulas seadanya agar terlihat profesional. Aku berdiri membawa nampan minuman seperti biasa, mencoba tak terlihat namun selalu siap saat dibutuhkan. Di tengah keramaian pesta yang glamor, langkahku terhenti, mataku tertumbuk pada sosok laki-laki tinggi dengan jas hitam pas badan. Dia tampan, sangat tampan, dengan tatapan yang tajam, namun tenang. Semua orang menatapnya dengan hormat. Itulah pertama kalinya aku melihat Arsen Reza, putra tunggal Tuan Reza, orang terkaya di kota ini. Kupikir dia tidak akan pernah memperhatikanku. Aku hanya bayangan di tengah kerumunan emas dan berlian. Tapi takdir berkata lain. Saat berjalan, tergesa melayani tamu, kakiku menginjak bagian ujung karpet tebal yang terlipat. Tubuhku elang, nampan di tanganku hampir jatuh. Tapi sebelum semua berantakan, sebuah tangan sigap menangkap lenganku. Pelan-pelan, katanya, suaranya tenang tapi jelas. Kamu hampir jatuh. Aku terdiam. Orang-orang di sekitar menoleh. Jantungku berdegup tidak karuan. Dia Arsen. Memegang tanganku, aku buru-buru menunduk. Mengangguk kaku. Maaf, saya tidak sengaja. Dia tersenyum samar. Nama kamu siapa? Pertanyaan itu membuatku makin panik. Seorang pelayan tak seharusnya bicara lebih dari yang diperlukan. Tapi entah kenapa, ada sesuatu di sorot matanya yang membuatku menjawab, Naila. Dia mengangguk kecil. Naila, nama yang indah. Lalu ia pergi, menyisakan aku yang berdiri seperti patung, dengan pipi panas dan hati yang bergetar. Aku tidak tahu bahwa pertemuan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Awal dari kisah cinta yang terlihat seperti dongeng, tapi ternyata penuh jebakan. Dan malam itu, aku tidak pernah menyangka bahwa aku baru saja menjadi bagian dari sebuah permainan yang tak pernah kupilih. Aku tidak tahu bahwa pertemuan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Awal dari kisah cinta yang terlihat seperti dongeng, tapi ternyata penuh jebakan. Dan malam itu, aku tidak pernah menyangka bahwa aku baru saja menjadi bagian dari sebuah permainan yang tak pernah kupilih. Keesokan harinya, aku kembali ke rutinitasku. Bangun pagi, bantu ibu menyiapkan dagangan kecil-kecilan, lalu berangkat kuliah. Tapi entah kenapa, wajah Arsen tak mau hilang dari pikiranku. Sorot matanya, senyumnya yang samar. Bahkan cara dia menyebut namaku, Naila. Aku tertawa kecil sendiri. Kamu ini kenapa sih, Nay? Gumamku sambil merapikan kerudung di depan cermin tua. Orang kaya dia mana mungkin ingat kamu? Kamu cuma pelayan biasa. Tapi ternyata, aku salah besar. 3 hari setelah pesta itu, aku dapat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Halo, ini Arsen. Kita ketemu di pesta tempo hari, boleh ngobrol? Sebentar? Jantungku berdegup lebih cepat. Aku baca ulang berkali-kali, bagaimana dia bisa dapat nomorku? Setengah gugup, aku balas, maaf, ini benar-benar Arsen. Tak lama kemudian, video call masuk, dan di layar ponselku, muncul wajah yang selama 3 hari ini menghantui pikiranku. Maaf kalau mengejutkan kamu, katanya santai, aku minta ke panitia daftar kru yang bertugas malam itu, aku cari namamu, lalu cari akun media sosialmu. Maaf ya, agak detektif sedikit. Aku nyaris kehilangan kata-kata. Kenapa dia sampai sejauh itu? Ada yang ingin kamu sampaikan, Mas? Tanyaku hati-hati. Dia tersenyum. Aku cuma ingin kenal kamu lebih dekat. Pertemuan demi pertemuan terjadi setelah itu. Kadang dia menungguku di luar kampus, kadang mengajak makan siang diam-diam di tempat kecil yang jauh dari sorotan. Arsen berbeda dari apa yang kubayangkan. Dia tidak sombong, tidak mewah. Dia justru suka mendengarkan dan tahu bagaimana membuatku merasa dihargai. Kenapa kamu tertarik sama aku? Tanyaku suatu malam saat kami duduk di taman sepi, hanya ditemani lampu jalan dan suara jangkrik. Dia menatapku serius. Karena kamu bukan bagian dari dunia aku, kamu jujur,
Polos, gak punya topeng seperti orang-orang yang setiap hari kulihat. Aku tertawa getir. Atau, kamu cuma bosan dan butuh hiburan baru? Wajahnya berubah. Aku serius. Naila, kamu bukan hiburan. Aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku tahu perbedaan kami sangat besar. Tapi entah kenapa saat dia menatapku seperti itu. Aku ingin mempercayainya, dan akhirnya, aku menerimanya. Tanpa sadar, aku mulai jatuh cinta. Tapi aku tidak tahu, di balik tatapan matanya yang hangat, ada tangan-tangan tak terlihat yang sedang menyusun permainan yang jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Hari-hari berlalu dan hubunganku dengan Arsen tumbuh semakin dalam. Ia mulai mengenalkanku pada lingkaran kecil kehidupannya, sopir pribadinya, sekretarisnya, bahkan asistennya yang selalu diam tapi memperhatikanku dengan tajam. Namun, tak sekalipun aku diajak ke rumahnya. Belum waktunya, katanya setiap kali kutanya, keluargaku rumit. Nanti aku ceritakan. Dan aku percaya, karena hatiku sudah terlalu dalam terjerat pada cara ia menggenggam tanganku, cara ia tertawa saat aku bercerita dan cara ia menatapku seperti aku satu-satunya cahaya di dunianya. Hingga malam itu datang. Malam yang seharusnya biasa saja, tapi berubah jadi babak baru hidupku. Kami duduk di balkon restoran atap paling mewah di kota, diiringi musik piano dan langit penuh bintang. Aku tak curiga apapun, meski sedikit heran, kenapa Arsen tampak gelisah. Tiba-tiba, ia berdiri. Semua tamu di restoran itu berhenti makan. Musik piano berhenti. Lampu redup. Dan saat itulah kulihat, seorang pelayan membawa kotak kecil beludru merah. Naila, suara Arsen gemetar, tapi mantap. Kamu tahu aku bukan orang yang mudah jatuh cinta. Tapi sejak malam itu, malam saat kamu hampir jatuh, aku tahu, kamu beda. Kamu bukan dari duniaku, tapi kamu membuatku ingin hidup di duniamu. Tanganku menutup mulut. Tidak, ini tidak. Mungkin terjadi padaku, bukan aku, gadis biasa dengan dompet hampir kosong dan rumah sempit di gang kecil. Aku tahu ini gila. Tapi aku nggak bisa nunggu lebih lama. Will you marry me? Restoran itu meledak dalam tepuk tangan. Tapi aku hanya mendengar detak jantungku sendiri. Aku menatap Arsen. Dalam sesaat, aku lihat semua kenangan berkelebat. Ibuku yang lelah tapi tersenyum, rumah kami yang gentengnya bocor, rasa malu saat harus menolak ajakan teman karena tak punya uang makan siang, dan kini, laki-laki paling kaya di kota ini berlutut di hadapanku. Ya, bisikku dengan suara yang hampir tak terdengar. Dan saat cincin itu melingkar di jariku, aku berpikir, mungkin inilah takdirku. Mungkin semesta benar-benar sedang memihakku. Tapi aku tidak tahu bahwa di balik sorak-sorai dan senyum itu, ada yang sedang menertawakan diriku dalam diam. Karena ternyata, aku bukan pengantin. Tapi pion dalam permainan yang belum ku ketahui aturannya. Karena ternyata, aku bukan pengantin. Tapi pion dalam permainan yang belum ku ketahui aturannya. Pernikahan kami digelar dengan pesta mewah yang tak pernah bisa kubayangkan dalam hidupku. Gaun rancangan desainer terkenal, karpet putih dengan bunga yang disusun seperti taman surga, dan ratusan undangan dari kalangan atas yang bahkan tak tahu siapa aku. Tapi semua itu terasa seperti mimpi. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah hadiah dari perjuanganku. Bahwa cinta bisa menembus batas status, kasta, dan dunia. Hari-hari awal setelah pernikahan seperti surga. Kami tinggal di rumah besar keluarga Reza, rumah dengan lebih dari 10 kamar, kolam renang, lift kaca, dan pelayan yang selalu membungkuk setiap kali aku lewat. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada satu hal yang selalu menggangguku, tatapan Tante Mira, ibu tiri Arsen. Setiap kali kami bertemu di ruang makan atau lorong rumah, dia hanya tersenyum kecil, senyum yang tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. Dan setiap kali aku mencoba mengajak bicara, dia hanya menjawab seperlunya, seolah aku tidak layak berada di sini. Tak semua orang suka melihat peri masuk ke istana, kata Arsen. Saat kutanyakan itu, biar waktu yang bikin mereka terima. Aku mencoba percaya, tapi ternyata waktu justru membuka luka yang lebih besar. Suatu malam, aku hendak turun ke dapur untuk mengambil air. Rumah sudah sepi, pelayan juga tak tampak. Aku melewati ruang tengah, yang pintunya sedikit terbuka dan tanpa sengaja. Aku mendengar suara Arsen di dalamnya. Ya, kami taruhan, tapi aku nggak nyangka aku beneran nikahin dia. Tubuhku membeku.
Suaraku tercekat di tenggorokan. Ada suara lain yang menjawab, suara laki-laki, yang ku tahu teman-teman dekat Arsen. Gila sih, bro. Kita cuma iseng nyari siapa yang bisa mendekatin cewek kelas bawah duluan. Lo malah serius. Tapi ya, lo menang. Besar tawa yang menusuk dadaku seperti duri halus yang tak kelihatan, tapi menyakitkan. Aku tidak bisa masuk, tidak bisa bertanya, tidak bisa bicara. Kakiku melangkah pelan ke arah berlawanan. Tanganku gemetar saat ku genggam gelas kosong yang tak jadi kuisi. Aku kembali ke kamar tanpa suara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menangis. Di tempat tidur diam-diam, membelakangi Arsen, yang tidur nyenyak di sisiku. Hatiku hancur, tapi aku tak bisa berteriak. Karena ternyata, cinta yang kukira tulus, hanyalah hasil dari sebuah taruhan. Dan yang lebih menyakitkan. Aku tidak tahu, apakah Arsen benar-benar menyesal atau justru masih memainkan perannya dengan sempurna. Pagi harinya, aku berdiri di depan cermin besar yang dipasang di kamar kami. Di balik gaun sutra lembut dan perhiasan mahal yang membelit leherku, aku hanya melihat seorang gadis rapuh, bingung dan patah. Arsen keluar dari kamar mandi dengan senyum pagi yang biasa. Tidur nyenyak semalam? Tanyanya ringan. Aku mengangguk pelan, memaksa senyum. Iya, aku tidak bisa langsung mengonfrontasinya. Tidak saat itu, karena hatiku masih terlalu kacau dan pikiranku belum cukup kuat untuk mendengar kebohongan baru. Aku butuh waktu. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan segalanya, tatapan orang-orang rumah, cara pelayan bicara padaku, bahkan bisik-bisik kecil yang kudengar saat lewat. Semuanya berubah sejak aku tahu kebenaran itu, dan Dina, sahabatku sendiri, mulai menunjukkan sisi yang belum pernah kulihat. Jadi, kamu beneran nikah karena cinta? Tanyanya saat kami bertemu di kafe. Aku terdiam. Memangnya kenapa? Dina menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Gak apa-apa sih, cuma. Kamu sadar gak sih, kamu sekarang kayak boneka yang dipajang. Dipuji, disorot, tapi gak pernah benar-benar jadi bagian dari mereka. Kalimat itu seperti cambuk. Aku pulang dengan hati yang lebih berat. Malamnya, aku duduk di balkon sendirian. Di bawah langit yang sama seperti malam lamaran itu, aku bertanya pada diri sendiri, haruskah aku bertanya langsung pada Arsen? Haruskah aku pergi dari rumah ini? Tapi kalau aku pergi, aku hanya akan dianggap kalah, boneka yang akhirnya pecah sendiri. Aku butuh seseorang untuk bicara. Tapi aku tak bisa cerita. Pada ibu aku tahu betul, kalau beliau tahu aku disakiti, beliau pasti menyuruhku pulang. Dan itu berarti menyerah pada semuanya. Akhirnya, aku menulis semuanya dalam jurnal kecil yang kusembunyikan di balik bantal. Tentang malam taruhan itu, tentang kebingunganku, tentang luka yang terus tumbuh, meski wajahku tetap tersenyum, dan malam itu juga. Aku membuat keputusan, aku harus mencari tahu kebenaran yang sebenarnya, bukan dari potongan percakapan, bukan dari gosip, tapi dari mulut Arsen sendiri. Entah dia akan jujur, atau justru membuktikan bahwa semua cintanya memang hanya sandiwara. Karena, satu hal yang pasti aku tak bisa terus hidup dalam kebohongan yang dibungkus berlian. Hari berikutnya, aku menyiapkan diri, bukan dengan make up atau pakaian mahal tapi dengan hati yang kuat, untuk menghadapi apapun yang akan kudengar dari mulut suamiku sendiri. Arsen sedang di ruang kerjanya. Ia tampak sibuk mengetik di laptop saat aku masuk, tapi begitu melihatku, ia langsung menutup laptop itu. Kamu kenapa? Tanyanya. Mukamu pucat banget. Aku duduk perlahan di sofa depan mejanya. Aku mau tanya sesuatu, dan aku harap kamu jawab dengan jujur. Jangan bungkus pakai alasan atau kata manis. Wajah Arsen berubah. Apa? Apa benar kamu pernah taruhan untuk mendekatiku? Tanyaku, langsung dan tanpa jeda. Ruangan itu langsung terasa membeku. Arsen tak menjawab. Tatapannya kosong sejenak, seperti sedang memilih kata atau mencari celah untuk menghindar. Jadi benar? Bisikku, lebih pada diriku sendiri daripada padanya. Arsen berdiri, berjalan ke arahku, lalu berlutut. Dengar, Naila, awalnya. Ya, itu cuma taruhan bodoh dengan teman-teman. Tapi aku nggak pernah nyangka aku akan jatuh cinta sungguhan. Aku menahan napas. Jadi semua awalnya bohong? Ia menunduk. Iya, tapi aku berubah. Kamu bikin aku berubah. Hatiku berdesir, tapi tak dalam cara yang menyenangkan. Ada bagian dari diriku yang ingin percaya.
Tapi ada juga yang berteriak, kenapa harus seperti ini? Aku bangkit berdiri. Cinta nggak butuh alasan untuk lahir. Tapi kebohongan butuh banyak alasan untuk bertahan. Aku pergi dari ruangan itu tanpa menoleh. Tapi hatiku bergemuruh. Aku sudah tahu kebenaran, tapi kenapa aku malah lebih hancur setelah mendengarnya? Malam itu, aku menelpon seseorang yang sudah lama tak kuhubungi, Bu Dina, event organizer. Ada yang bisa dibantu? Suara ramah itu menjawab, Dina, kataku pelan. Ini Naila, aku butuh bantu kamu, aku pengen kerja lagi, kerja. Katanya terkejut, kamu kan, sekarang aku nggak mau jadi pajangan, potongku. Aku ingin mandiri, dan, kalau bisa. Aku juga ingin cari tahu sesuatu. Dina terdiam sejenak, lalu menjawab, baiklah, kalau kamu serius, datang ke tempatku besok pagi, kita mulai dari awal, ya. Aku tahu keputusan ini berisiko, orang-orang pasti akan bertanya, kenapa istri orang kaya harus kerja lagi? Tapi aku tidak peduli, karena aku tidak hanya ingin tahu kebenaran, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri, bahkan di tengah badai perasaan yang ingin menjatuhkanku, dan mungkin, dari sana, aku bisa melihat siapa Arsen sebenarnya. Tanpa topeng dan tanpa taruhan, keesokan paginya, aku mengenakan pakaian lama kubus putih polos dan celana bahan hitam. Bukan gaun rancangan desainer, bukan sepatu bermer. Aku menatap pantulan diriku di cermin sebelum keluar dari kamar. Untuk pertama kalinya, sejak menikah, aku merasa seperti diriku sendiri. Dina menyambutku di ruang kantornya dengan pelukan singkat. Kamu yakin dengan ini, Nay? Aku mengangguk. Lebih dari apapun, dia memberiku tugas sederhana membantu menyiapkan daftar tamu untuk acara gala amal keluarga Reza. Yang ironisnya, diselenggarakan oleh perusahaan mertuaku sendiri. Dina menatapku ragu. Kamu yakin gak? Apa-apa ngurus acara keluargamu sendiri? Aku tersenyum tipis. Aku butuh lihat dari sisi yang berbeda, biar tahu berapa banyak kebohongan yang sebenarnya tersebar di rumah itu. Saat membaca daftar tamu dan dokumen acara, aku menemukan sesuatu yang membuat napasku tertahan. Satu nama, satu file, satu memo pribadi dari salah satu panitia internal. Memo itu ditulis oleh sekretaris pribadi Arsen yang ternyata juga terlibat dalam perencanaan taruhan itu. Aku membacanya berkali-kali. Di sana tertulis bahwa proyek Naila sudah disetujui sejak 2 bulan sebelum pernikahan kami. Bahkan ada istilah sinis, skenario naikkan citra, cinta simpel sang pewaris. Air mataku jatuh, jadi semuanya. Bahkan cinta Arsen padaku, digunakan untuk kepentingan bisnis keluarga? Aku tak bisa diam. Malam itu, aku pulang ke rumah besar keluarga Reza dengan hati penuh bara. Tapi yang kutemui di depan pintu kamar, justru Tante Mira. Kamu pikir dengan jadi istri Arsen, kamu bisa jadi bagian dari kami? Katanya lirik, tapi tajam. Kamu cuma cerita pendam yang sebentar lagi selesai dibaca. Aku menatapnya penuh luka. Tapi aku tidak gentar. Saya bukan cerita pendam, Tante. Saya bab baru yang bahkan belum dimulai. Dia tersenyum miring. Kau kira Arsen mencintaimu? Dia bahkan tidak bisa menentang ayahnya, dan proyek kamu adalah strategi bisnis. Jangan terlalu merasa istimewa. Aku hanya berdiri di sana, tidak menangis, tidak marah, hanya diam, tapi dalam diam itu, satu hal menjadi jelas, aku tidak hanya dijadikan taruhan, tapi juga dijadikan alat. Dan, jika aku ingin keluar dari permainan ini, aku harus menciptakan aturan baru. Aturan yang kutulis sendiri. Aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Dunia mereka terlalu licin untuk orang sepertiku. Tapi aku juga tahu aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku menyusun langkah diam-diam. Aku kumpulkan dokumen-dokumen internal yang sempat kulihat di kantor Dina, rekam percakapan-percakapan samar yang sempat kutangkap, dan bahkan menulis kronologi lengkap semua yang terjadi sejak awal pertemuanku dengan Arsen. Tujuanku sederhana. Aku ingin mengembalikan kendali atas hidupku. Kalau aku memang pion dari permainan mereka, maka aku akan jadi pion yang bisa membalikkan papan catur. Aku rencanakan semuanya. Aku akan bicara langsung di acara gala amal yang digelar oleh keluarga Reza, di hadapan para tamu penting, pera, dan kerabat Arsen. Aku akan buka semua tentang proyek Naya, tentang taruhan yang mereka buat, dan tentang siapa sebenarnya Arsen yang selama ini dilu-alukan sebagai pewaris sempurna. Dina sudah menyiapkan segalanya. Kalau kamu lakukan ini, kamu harus siap.
Nama kamu bisa rusak, Nay. Aku mengangguk. Nama aku memang bisa rusak, tapi harga diriku nggak boleh ikut hilang. Malam acara pun tiba. Aku tampil dengan gaun putih sederhana, tak mencolok. Tapi anggun, semua mata memandangku dengan kekaguman. Mereka tak tahu. Aku membawa bara di dalam dada, tapi tepat 5 menit sebelum aku naik ke panggung, untuk memberikan sambutan sebagai istri Arsen Reza, sesuatu terjadi. Seorang panitia dari keluarga Reza menghampiriku dengan wajah panik. Maaf Bu Naila, Anda tidak bisa naik panggung malam ini. Instruksi langsung dari Tuan Reza. Sambutan diganti oleh Ibu Mira. Aku tertegun. Apa? Ini keputusan mendadak, Bu. Seketika, aku sadar. Mereka tahu rencanaku. Dan lebih mengejutkan. LHJ. Layar utama di Aula Gala tiba-tiba menyala menayangkan video singkat yang menampilkan potongan-potongan Anar, wajahku di kampus, saat bekerja jadi pelayan pesta, dan beberapa tangkapan layar pesan-pesan pribadiku yang sudah dipotong dengan narasi menyudutkan. Suara narator berkata, inilah perempuan yang mengaku polos, tapi sebenarnya memburu harta. Naila, istri Arsen Reza, ternyata memiliki agenda tersembunyi sejak awal. Ruangan hening. Semua mata kini menatapku dengan pandangan berbeda, bukan kagum, tapi curiga. Bahkan jijik. Aku ingin menjelaskan, tapi Arsen hanya berdiri diam di sudut. Panggung tak bergerak, tak bicara. Bahkan tak menatapku. Dina menarik tanganku. Kita harus pergi sekarang. Dan malam itu, semua usahaku hancur dalam sekejap. Seluruh kekuatan yang susah payah kukumpulkan selama ini dirumuhkan hanya dalam satu video singkat. Aku bukan lagi istri sang pewaris. Aku hanyalah perempuan yang ditelanjangi harga dirinya di depan dunia. Dan di dalam mobil, dalam diam dan air mata, aku sadar, ini bukan tentang cinta lagi. Ini tentang bagaimana aku akan berdiri ketika semua orang menertawakanku. Selama 3 hari setelah acara gala itu, aku mengurung diri di kamar kecil apartemen milik Dina. Aku tak berani menyalakan televisi, apalagi membuka media sosial. Aku tahu namaku jadi bahan gosip. Perempuan biasa yang menipu. Pewaris kerajaan bisnis, istri palsu yang haus harta, pernikahan sensasional yang akhirnya terbongkar skandalnya, dan dari semua itu, yang paling menyakitkan adalah satu fakta, Arsen tetap diam, tak ada klarifikasi darinya, tak ada pembelaan, bahkan sekadar pesan pendek pun tak kuterima. Seolah aku memang tak pernah berarti, seolah aku memang hanya bagian dari sandiwara yang akhirnya usai. Kamu harus bangkit. Nay, kata Dina lembut sambil menyodorkan segelas teh. Kamu punya 2 pilihan, melawan atau menghilang. Aku menatap kosong keluar jendela. Menghilang. Terdengar damai. Aku bisa kembali ke hidupku dulu, menjadi gadis biasa, bekerja diam-diam, menutup luka, dan berharap semua orang lupa. Tapi kemudian aku teringat sesuatu. Wajah ibuku yang menangis bahagia saat melihatku menikah. Pelukannya yang hangat dan bangga saat ia berkata, akhirnya kamu bahagia, Nak. Dan lebih dari itu, aku teringat diriku sendiri, gadis yang dulu tak punya apa-apa, tapi punya mimpi besar dan hati yang jujur. Gadis yang pernah berani mencintai, dan berani melawan rasa sakit. Aku tak bisa menghilang, karena kalau aku hilang, aku akan benar-benar kalah, dan mereka akan menang. Hari keempat, aku bangun pagi dan mandi dengan air dingin yang menyengat. Kupakai kemeja putih bersih dan celana panjang hitam, riasan tipis, wajah tegas. Tak ada lagi gaun pesta atau lipstik berkilau. Aku datang ke kantor media lokal dengan membawa satu map besar berisi dokumen, foto, dan bukti percakapan yang selama ini kusimpan. Nama saya Naila, dan saya siap bicara. Wartawan yang menyambutku terkejut, tapi langsung membawaku ke ruang rekaman. Aku duduk di depan kamera, menatap lensa seperti menatap seluruh dunia. Nama saya Naila. Saya istri Arsen Reza. Dan selama ini, saya dibohongi oleh sistem yang berpura-pura menyebut dirinya cinta. Aku ceritakan segalanya, bukan untuk menjatuhkan Arsen, tapi untuk menyelamatkan diriku. Aku tak ingin jadi korban bisu dari permainan orang-orang kaya yang mengira perasaan orang biasa bisa dibeli. Dan sebelum wawancara itu ditutup, aku berkata, kalau dunia ini terlalu kejam untuk orang jujur, maka saya akan jadi kejujuran yang paling mereka takutkan. Beberapa jam setelah wawancara itu tayang, notifikasi ponselku meledak. Ratusan pesan masuk. Ada yang membela, ada yang mencaci. Tapi di antara semuanya,
Ada satu nama yang membuat tanganku gemetar. Arsen, aku minta maaf. Aku nggak bisa diem lagi. Boleh kita ketemu? Aku menatap pesan itu lama, karena aku tahu, jawaban dari pesan itu akan menentukan akhir dari semua ini. Aku menatap pesan itu berulang kali. Aku minta maaf. Aku nggak bisa diem lagi. Boleh kita ketemu? Kalimat pendek, tapi terlalu terlambat untuk sekadar meminta pengertian. Tapi pada akhirnya, aku menjawab, besok, di taman belakang universitas. Jam 10 pagi, tempat kami pertama kali bicara panjang, jauh dari rumah mewah, dan kamera wartawan, tempat di mana dulu aku percaya cinta itu tulus. Keesokan paginya, aku datang lebih awal, duduk di bangku kayu yang sama seperti waktu itu, saat dia bilang ingin masuk ke hidupku. Bedanya, hari ini aku datang bukan sebagai perempuan yang jatuh cinta tapi sebagai perempuan yang belajar dari patahnya. 15 menit kemudian, Arsan datang. Ia berjalan pelan, mengenakan kemeja biru muda yang sedikit kusut, wajahnya lelah. Atau mungkin hancur. Dia berdiri di depanku, menunduk sejenak, lalu berkata, aku minta maaf, Naila, untuk semuanya, untuk taruhan itu, untuk diamku, untuk pengecutnya. Aku hanya menatapnya diam. Aku nggak bisa ngelawan ayahku. Waktu kamu mulai tahu semuanya, mereka panik. Mereka pikir kamu akan hancurkan reputasi keluarga, jadi mereka. Ya, mereka buat semua jadi berbalik ke kamu. Air matanya jatuh, tapi kali ini aku tak terguncang. Karena aku tahu, rasa bersalah tidak bisa menghapus luka. Aku salah, Naila. Tapi satu hal yang benar. Aku jatuh cinta sama kamu, beneran. Setelah semua kebohongan itu selesai, yang tersisa cuma satu hal yang paling jujur di hidupku kamu. Aku bangkit dari dudukku, berdiri tepat di depannya. Cinta kamu gak cukup, Arsen. Bukan karena aku gak cinta lagi, tapi karena aku belajar. Cinta yang gak dibarengi keberanian cuma jadi racun, dan kamu terlalu lama diam. Dia tiba-tiba berlutut di hadapan semua mahasiswa yang lewat, di tengah taman yang mulai ramai. Aku gak peduli harga diriku, Nay. Aku cuma mau kamu balik. Aku menatapnya lama. Tapi aku tak lagi jadi perempuan yang dulu menangis diam-diam di tempat tidur mahal. Aku bukan lagi boneka dari kisah cinta yang dikarang oleh orang kaya. Aku nggak pergi supaya kamu bisa kejar aku, Arsan. Aku pergi supaya aku bisa menemukan diriku sendiri. Aku melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan di setiap langkahku, aku tahu, aku mungkin kehilangan cinta tapi aku berhasil menyelamatkan harga diriku sendiri. Aku mungkin kehilangan cinta tapi aku berhasil menyelamatkan harga diriku sendiri. 3 bulan berlalu sejak hari itu. Aku kembali ke dunia nyataku, dunia di mana aku harus berjuang dari bawah. Bukan hidup di balik pagar tinggi dan pesta gala. Tapi anehnya, aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Dengan bantuan Dina, aku membangun proyek sosial kecil, pelatihan keterampilan dan pengembangan diri untuk perempuan muda dari kalangan bawah. Kami mulai dari sebuah ruko sempit dengan alat seadanya dan semangat yang lebih besar dari apapun. Setiap pagi aku bangun dengan tujuan. Setiap malam aku tidur dengan rasa lelah yang jujur. Dan walau luka itu belum sepenuhnya hilang, aku merasa bebas. Suatu hari, aku diundang menjadi pembicara di sebuah seminar bertema perempuan dan kemandirian. Aku hampir menolak, tapi Dina berkata, kamu bukan hanya korban cerita, Nay. Kamu pahlawan dari kisahmu sendiri. Aku melangkah ke panggung kecil dengan mikrofon di tangan. Puluhan pasang mata menatapku. Tapi aku tidak gugup. Saya pernah jatuh cinta. Ucapku jujur, dan saya pernah kehilangan segalanya, harga diri, martabat, bahkan kepercayaan pada diri sendiri. Tapi dari semua itu, saya belajar satu hal, kita tak perlu jadi istri dari orang kaya untuk jadi berharga. Kita hanya perlu tahu batas dan punya keberanian untuk berkata, cukup. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Dan saat aku menuruni panggung, aku melihatinya. Arsan berdiri di belakang ruangan, mengenakan jaket sederhana. Wajahnya tak seterang dulu, tapi matanya masih menyimpan cahaya yang pernah membuatku jatuh cinta. Aku mendekat dengan langkah ragu. Kenapa kamu di sini? Aku gak pernah berhenti ngikutin kamu, Nay. Tapi dari jauh, aku gak datang buat minta kamu balik. Aku cuma mau bilang, aku bangga. Kalimat itu membuat napasku tercekat. Dan aku keluar dari perusahaan keluarga. Aku sekarang kerja sebagai konsultan independen. Sedikit demi sedikit aku coba lepas dari bayangan mereka,
Aku hanya mengangguk. Tak ada pelukan, tak ada drama. Hanya dua orang yang pernah saling menyakiti kini berdiri sebagai dua jiwa yang tumbuh. Sebelum pergi, dia menyodorkan sebuah kotak kecil. Cincin ini dulu lambang taruhan, tapi sekarang aku ingin kamu simpan sebagai simbol bahwa kamu pernah menang melawan semuanya. Aku menerimanya pelan. Terima kasih. Dan saat dia pergi, aku tahu aku sudah benar-benar sembuh. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa tak butuh siapapun untuk merasa cukup. Hari-hariku kini bukan lagi soal membuktikan apa-apa kepada siapapun. Aku tidak lagi ingin dicintai. Seperti dulu aku ingin dihormati, dan untuk itu, aku tahu aku harus terus berjalan. Proyek pelatihanku berkembang. Beberapa media lokal mulai meliput. Aku diundang ke beberapa komunitas perempuan, bahkan ada universitas yang memintaku mengisi kuliah tamu. Dulu, aku berdiri di belakang layar sebagai pelayan. Kini, aku bicara di atas panggung sebagai narasumber. Suatu sore, saat aku sedang merapikan rak buku di ruang kerja kecilku, seseorang mengetuk pintu. "Masuk," kataku tanpa menoleh. Suara lembut menjawab, "Boleh bantuin bawa dus ini?" Aku menoleh dan terdiam. "Arsen, lagi." Tapi kali ini, ia datang bukan dengan aura megah seperti dulu. Ia datang membawa kardus berisi buku-buku. "Aku dengar kamu butuh tambahan referensi. Ini koleksi pribadi, yang udah nggak kupakai." Aku menatapnya. Wajah itu masih sama. Tapi bukan lagi wajar, yang membuatku bingung antara percaya dan takut. Wajah itu kini seperti teman lama yang akhirnya tahu caranya minta maaf tanpa paksaan. "Terima kasih," kataku singkat, menerima dus itu. Dia tersenyum. "Nay, aku tahu kamu sudah punya hidupmu sendiri. Tapi kalau suatu hari kamu butuh apapun bukan cinta, bukan maaf, tapi sekadar bantuan, atau bahu untuk bersandar, aku di sini. Bukan sebagai laki-laki yang pernah menyakitimu, tapi sebagai seseorang yang sekarang benar-benar mengagumimu." Aku menarik napas dalam. "Terima kasih, tapi kamu tahu kan? Aku sudah bisa bersandar pada diriku sendiri sekarang." Dia mengangguk pelan, "Dan itu alasan kenapa aku semakin hormat sama kamu." Kami berdiri dalam hening, tak ada pelukan, tak ada janji baru, hanya saling memahami dua orang yang pernah hancur bersama, tapi kini tumbuh di jalannya masing-masing. Dan saat ia pergi, aku tahu perjalananku belum selesai, tapi kali ini bukan untuk membalas siapapun. Aku akan berjalan untuk membangun masa depan yang kutulis sendiri, bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai bagian dari cerita cinta viral, tapi sebagai aku, Naila, perempuan yang jatuh, bangkit, dan tak pernah menyerah untuk jadi utuh. Hidupku kini mungkin tak semewah dulu, tapi aku punya sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan. Tak ada lagi tekanan untuk menjadi istri sempurna atau menjaga citra yang dibentuk oleh orang lain. Kini, yang kujaga hanyalah diriku sendiri dan integritas yang kuperjuangkan dengan air mata. Setiap pagi, aku membuka pintu tempat pelatihan kecilku dan melihat wajah-wajah muda yang datang dengan harapan. Mereka duduk di kursi plastik yang retak di sana-sini, tapi semangat mereka utuh. "Aku ingin seperti Naila," kata salah satu dari mereka. Aku tersenyum, menahan air mata yang nyaris jatuh. "Jangan jadi aku," jawabku. "Jadilah dirimu sendiri, tapi dengan keberanian yang tak bisa dibeli siapapun." Suatu malam, aku duduk sendiri di balkon apartemen. Lampu kota berpandar seperti bintang-bintang kecil di bawah langit yang tak selalu ramah. Aku membuka buku harian lamaku, halaman-halaman berisi tangisan, kekecewaan, dan pengakuan yang dulu kutulis saat semua terasa terlalu gelap. Di halaman terakhir, aku menulis satu kalimat baru, "Aku adalah luka yang belajar menjadi cahaya." Dan aku tahu, aku tak lagi sama seperti Naila yang dulu berharap dunia berubah demi dirinya. Kini, aku memilih mengubah diriku demi menghadapi dunia. Tak lama kemudian, notifikasi masuk di ponselku. Pesan dari Arsen, aku dengar, "Kamu diundang jadi pembicara di konferensi nasional bulan depan." Aku bangga dan aku akan datang. Tapi kali ini sebagai penonton yang tak akan ganggu. Aku mengetik balasan pelan, "Terima kasih. Hadirmu bukan untuk membuatku jatuh cinta lagi, tapi untuk jadi saksi bahwa aku akhirnya berdiri sendiri." Dan malam itu, aku menatap langit dan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar mencintai diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar mencintai diriku sendiri.
Hari itu datang, konferensi nasional tentang pemberdayaan perempuan, yang dulu hanya bisa kuimpikan, kini menghadirkan namaku. Sebagai pembicara utama, ruangan besar di Hotel Bintang 5 itu penuh. Ratusan pasang mata menatap panggung, menantikan kisah seorang perempuan biasa yang pernah dijadikan taruhan. Dan memutuskan untuk melawan, aku berdiri di belakang tirai hitam, sebelum dipanggil, di antara kerumunan. Mataku sempat menangkap satu sosok berdiri di barisan belakang Arslan. Ia tak melambaikan tangan, tak mencoba menarik perhatianku. Ia hanya berdiri, tenang dengan senyum kecil penuh pengertian. Untuk pertama kalinya, aku menatapnya tanpa rasa sesat, hanya rasa terima kasih. Saat namaku dipanggil, aku melangkah naik ke panggung dengan kepala tegar. Mikrofon di genggaman, cahaya. Lampu sorot menghangatkan wajahku dan aku mulai bicara. Aku berdiri di sini bukan karena kisah cintaku indah, tapi karena aku pernah jadi seseorang yang hilang dalam cerita orang lain dan memilih keluar untuk menulis ceritaku sendiri. Aku pernah jadi boneka di rumah Megar, pernah dijadikan alat, dikhianati, dihancurkan oleh sistem yang menyamar sebagai kasih sayang. Tapi dari semua itu, aku belajar, cinta terbesar bukanlah yang membuat kita merasa berbunga-bunga tapi yang membuat kita berani memilih diri sendiri. Dan saat aku memilih diriku, aku benar-benar bebas, tepuk tangan bergemuruh. Tapi bagiku, suara paling nyaring justru datang dari dalam dadaku sendiri, suara lega, suara pulih, suara yang selama ini ku perjuangkan. Selesai acara, aku keluar ke teras belakang. Angin sore berhembus pelan, langit jingga merekah di ujung kota. Langkah kaki itu datang dari arah kanan. Aku tidak menoleh, tapi aku tahu itu Arslan. Aku janji gak ganggu, katanya pelan. Aku tahu, jawabku lembut. Kami berdiri berdampingan, tak bicara apa-apa selama beberapa saat. Lalu ia berkata, aku mencintaimu, Naila. Tapi aku tahu, sekarang cintaku bukan hal yang kamu butuhkan lagi. Aku menatap langit, bukan matanya. Dulu aku butuh cintamu untuk merasa berharga. Tapi sekarang, aku sudah menemukannya di dalam diriku sendiri. Ia mengangguk, tak marah, tak kecewa. Hanya menerima, kita nggak harus saling memiliki untuk tetap saling menghormati, kan? Tanyanya, aku tersenyum. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang mengizinkan yang kita cintai bertumbuh, meski tak lagi bersama. Dan di sanalah kami berdiri, dua orang yang pernah saling jatuh, saling menyakiti, dan akhirnya saling melepaskan dengan cara paling dewasa. Karena pada akhirnya, kisah ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang siapa yang berani memilih dirinya sendiri, bahkan saat seluruh dunia menentangnya. Dan aku memilih untuk mencintai diriku dengan es.